Saudara, sebetulnya saya masih mengantuk karena subuh-subuh saya bersama istri harus pergi ke rumah sakit karena ada rekan yang orang tuanya meninggal dunia. Dan sangat menyedihkan sekali karena kami langsung pergi ke belakang yang biasa disebut ruang mayat, dan di sana ternyata bukan sendiri, ada beberapa orang dan ada kasur tempat tidur yang ada rodanya itu ada sekitar 4 atau 5 dan 5 orang yang meninggal dunia dan dikelilingi keluarga-keluarganya yang sedang berduka sedih begitu rupa. Nah, tetapi disitulah saya mengingat firman Tuhan dalam Pengkhotbah 7 ayatnya yang kedua mengatakan pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Ingat, Anda yang masih hidup harus memperhatikan. Dan terutama di rumah duka, itu tempat yang lebih baik untuk merenungkan hidup kita ini sebetulnya lagi antri ya untuk menuju kematian. Kita semua antri. Nah, dalam kesedihan mereka saya kumpulkan dan saya mengatakan bahwa saya tahu rasanya sedih ditinggalkan duka oleh orang yang dicintai. Saya tahu rasanya, dan karena ayah saya dan kakak saya juga meninggal apalagi karena kecelakaan, itu sangat menyakitkan hati. Tetapi sebagai orang yang percaya, kesedihan itu tidak perlu lama-lama. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kematian di dalam kekristenan itu bukan akhir kehidupan. Itu hanya pindah tempat kok. Ya, dari kehidupan yang fana ini ke kehidupan yang kekal bersama Tuhan Yesus yang memberi jaminan pasti bahwa saudara dan saya ini diselamatkan. Kemudian saya katakan demikian di depan almarhum yang sudah terbujur kaku ini. Sekarang kalau mau mengabdi, semenjak orang yang Anda cintai ini masih hidup, kalau saudara mau mencintai, mengasihi, ya mestinya sewaktu orang ini masih hidup. Nah sekarang sudah tidak ada gunanya lagi minta maaf, minta ampun ya. Berbuat baik itu ketika masih hidup, harusnya demikian. Dan mengingat kebaikan-kebaikan orang itu ketika masih hidup sebaiknya gitu ya. Jangan nanti orang sudah terbujur kaku kita menyesal lalu aduh dia baik sekali dulu begini, aduh kenapa tidak ada gunanya lagi. Lalu saya melanjutkan nasihat saya bahwa bersedih tidak salah, tapi tidak perlu berlama-lama. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena mamahmu dan orang-orang yang meninggal dunia di dalam Tuhan, sebetulnya dia itu sekarang kondisinya jauh lebih bahagia dibanding kita-kita yang penuh duka ini. Apalagi ada prinsip dunia yang mengatakan tidak ada teman sejati, yang ada kepentingan sejati. Wah, disolimi lah, difitnah lah, teman yang kita anggap baik ternyata meninggalkan, orang yang kita percaya malah mengkhianati. Itulah kondisi dunia. Dan sekarang orang yang di dalam Tuhan itu tempatnya jauh lebih bahagia daripada kita-kita yang menderita ini. Nah, karena itu Efesus 5 ayatnya yang ke-15 dan 17 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Hari ini jahat loh. Ya, orang tidak mempedulikan agama, sombong, mementingkan diri sendiri. Ya, kita jangan bagian dari salah satu itu ya. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ngerti kehendak Tuhan, saudara. Orang melayani Tuhan belum tentu karena dia mengerti kehendak Tuhan. Kadang-kadang karena sensasi dan obsesi untuk kepentingan pribadi. Belum tentu orang yang tampaknya nyumbang besar di gereja itu karena betul-betul mencintai Tuhan. Seringkali karena dia
kayak nyogok Tuhan gitu loh. Saudara jangan salah paham, Anda yang tergerak tetap lakukan hal yang baik. Kehendak Tuhan adalah saudara mengenal Dia dan mengikuti kehendaknya. Simple. Saya mengingatkan sekali lagi, kenapa di dalam Tuhan kematian itu jangan bersedih terlalu lama. Tidak ada nabi, tidak ada dosen, tidak ada presiden, orang pandai sekaya apapun yang berani berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kecuali Yesus Kristus. Lalu Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh nama itu, Yesus Kristus, kita diselamatkan. Itu jaminannya. Padaku banyaklah tempat. Ingat, Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat. Dan ketika aku berada di sana untuk menyediakan supaya kamu tahu jalannya dan menyediakan tempat bagimu. Luar biasa saudara. Tentu kita sedih dan saya ikut prihatin, ikut berduka, ikut sepenanggungan. Tetapi saya mengingatkan kepada saudara untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Lanjutkan hidup. Jangan berhenti. Sekali lagi, saya mundur dulu. Ush, ada kucing. Oh sudah. Permisi meong. Iya. Dah. Dan tetap lanjutkan hidup. Siapapun yang meninggalkan saudara. Karena itu, sekali lagi, kita ini sebetulnya antri. Tetap lakukan yang terbaik. Karena itu, tetaplah bermimpi besar seolah-olah kita ini hidup 1000 tahun lagi seperti puisinya Khairil Anwar. Tetapi berpikirlah seburuk-buruknya juga seolah-olah besok kita mati. Jadi kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Pergunakan waktu yang ada. Saya udah sampai rumah. Jangan lupa dukung channel ini supaya terus berkembang, saling memberkati, saling menguatkan ke arah hidup yang lebih berarti. Silahkan komen, juga silahkan usul barangkali ada topik-topik yang bisa kita obrolkan bersama. Salam.